warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan chapter 17 yang berjudul investasi. Baik, yang pertama ada investasi utang dan investasi ekuitas. Nah, seseorang, badan, ataupun perusahaan dalam melakukan sebuah aktivitas investasi pasti memiliki sebuah motivasi atau tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengenai tujuan finansial. Nah, entah mendapat bunga atau dividen yang tinggi. Nah, yang kedua ada tujuan strategis. Nah, ini berkaitan dengan hubungan kerja. Nah, selanjutnya ada klasifikasi dan pengukuran aset keuangan. Yang pertama berkaitan dengan model bisnis perusahaan, yang mana investasi itu akan disimpan sampai jatuh tempo atau akan diperjualbelikan sebelum jatuh tempo. Nah, yang kedua ada karakteristik arus kas kontraktual. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kontraktual ini? Jadi kontraktual ini terlepas dari kondisi yang terjadi, pasti akan mendapatkan hal yang sudah dijaminkan. Nah, selanjutnya ada investasi utang. Yang pertama ada biaya amortisasi. Nah, biaya ini digunakan jika investasi ditahan atau disimpan sampai jatuh tempo dan arus kasnya ini berupa pokok dan juga bunga. Nah, yang kedua ada nilai wajar, yaitu digunakan jika obligasi tidak disimpan atau tidak ditahan sampai jatuh tempo, melainkan langsung dijual sebelum jatuh tempo. Nah, kemudian yang kedua ada investasi ekuitas, yaitu umumnya dicatat pada nilai wajar karena tidak akan jatuh tempo dan tidak ada arus kas pasti. Nah, selanjutnya ada tabel klasifikasi. Yang pertama, di mana investasi utang yang memenuhi kriteria, maka akan ditentukan dengan biaya diamortisasi. Nah, yang kedua, investasi utang yang tidak memenuhi kriteria pastinya akan ditentukan dengan nilai wajar. Nah, yang ketiga yaitu investasi ekuitas yang tidak punya arus kas kontraktual, maka juga ditentukan oleh nilai wajar. Materi selanjutnya yaitu ada debt investment, di mana pembayaran pokok dan bunga berdasarkan kontrak pada tanggal tertentu atas jumlah pokok yang belum dibayar. Debt investment ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu ada held for collection, di mana held for collection ini bertujuan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual. Kemudian untuk yang kedua ada held for collection and selling atau HFCS, yang bertujuan untuk mengumpulkan arus kas atau menjual aset keuangan. Yang kemudian untuk yang ketiga ada trading securities, di mana yang trading securities ini bertujuan untuk dibeli dan ditahan untuk dijual dalam jangka pendek. Dari ketiga kategori ini perbedaan utamanya itu ada pada tujuan kepemilikan atau basis penilaiannya. Selanjutnya di sini ada contoh kasus mengenai held for collection, di mana di sini bisa diasumsikan Robinson itu membeli obligasi Evermester senilai 100.000 dengan bunga 8% pada tanggal 1 Januari 2022 dengan harga diskon dan membayar sebesar 92.278. Obligasi tersebut itu jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2027 dengan imbal hasil 10%. Bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Maka Robinson itu akan mencatat investasi tersebut dengan mendebit debt investment dan mengkredit cash sebesar 92.278. Kemudian setiap periode kita itu akan menghitung 2 angka penting. Pertama ada bunga kas yang diterima dan interest revenue menurut yield. Untuk bunga kas itu dihitung berdasarkan kupon nominal. Karena di contoh soal kuponnya sebesar 8% per tahun dan periodenya semi tahunan, maka untuk cash interest itu bisa didapat dari 100.000 dikali 8% dikali 6 per 12 sehingga ketemunya 4.000 setiap pembayaran. Itu adalah jumlah kas yang masuk saat penerimaan bunga. Kemudian untuk interest revenue-nya itu dihitung dari carrying amount awal dikali market yield per periode. Karena yieldnya itu tahunan 10%, sehingga per periode semi tahunnya yieldnya itu sebesar 5%. Jadi untuk periode pertama interest revenue itu bisa dihitung dengan 92.278 dikali 5% sama dengan 4.614.
Selisih antara interest revenue dan cash interest itu adalah amortisasi diskon, di mana selisihnya itu sebesar 614. Karena obligasi dibeli dengan diskon, maka amortisasi itu akan menambah nilai tercatat di crying amount baru sebesar 92.892. Proses perhitungan tersebut itu akan berulang untuk setiap periode. Amortisasi diskon setiap periode itu akan menambah nilai tercatat hingga akhirnya pada jatuh tempo nilai tercatat sama dengan nilai nominal yang sebesar 100.000. Kemudian untuk jurnal penerimaan bunga pada tanggal 1 Juli 2022 itu perusahaan akan mencatat penerimaan kas bunga dengan mendebit cash sebesar 4.000 dan mengkredit interest revenue sebesar 4.614 berdasarkan yieldnya, dan akan mendebit akun debt investment sebesar 614 untuk mengamortisasi diskon. Jika perusahaan tersebut menggunakan pembukuan kalender dan pembayaran bunganya jatuh pada 1 Januari tahun berikutnya, maka pada 31 Desember perusahaan harus mengakui bunga yang telah diperoleh tapi belum diterima atau accurate interest. Jurnalnya itu dengan mendebit interest receivable sebesar 4.000 kas yang akan diterima, kemudian mendebit debt investment sesuai amortisasi periode sebesar 645 dan akan mengkredit interest revenue sebesar 4.645. Kemudian untuk dalam laporan keuangan hasilnya itu akan disajikan menurut nilai diamortisasi. Di neraca bagian aset jangka panjang itu ditujukan debt investment pada nilai tercatat amortisasi cost sebesar 93.537, dan jika ada bunga yang belum diterima dicatat sebagai interest receivable di aset lancar sebesar 4.000. Di laporan laba rugi, interest revenue untuk tahun itu adalah jumlah interest revenue periode yang relevan, di mana 4.614 dijumlah 4.645 sehingga ketemu 9.259 untuk tahun 2022. Pada tanggal 1 Juli 2024, nilai buku obligasi Robinson itu tercatat sebesar 95.671. Sejak saat itu sampai tanggal 1 November 2024, Robinson itu masih memegang obligasi selama 4 bulan dari total 6 bulan periode bunga berikutnya. Selama periode ini, diskon obligasi tetap diamortisasi secara proporsional, sehingga besarnya amortisasi diskon dihitung dengan mengalihkan amortisasi penuh periode, yakni 783 dengan proporsi waktu 4/6. Hasilnya adalah 522. Maka nilai buku obligasi yang baru pada 1 November 2024 itu menjadi 96.193. Robinson kemudian menjual obligasi tersebut pada harga pasar sebesar 99.750. Karena penjualan terjadi di antara periode pembayaran bunga, maka pembeli obligasi harus membayar juga bunga akrual untuk 4 bulan, yaitu sebesar 2.667. Dengan begitu, total kas yang diterima Robinson saat penjualan yaitu sebesar 102.417. Selanjutnya dihitung laba penjualan obligasi, di mana laba ini berasal dari selisih harga jual tidak termasuk bunga akrual dengan nilai buku obligasi pada tanggal jual. Harga jual tanpa bunga akrual itu sebesar 99.750, sedangkan nilai bukunya sebesar 96.193. Selisih keduanya ketemu 3.557 yang dicatat sebagai gain on sale of investment. Kemudian untuk jurnal pada tanggal 1 November 2024 itu dibuat itu dengan mendebit cash sebesar 102.417, yang dimana itu adalah kas masuk, kemudian mengkredit interest revenue sebesar 2.667, bunga akrual 4 bulan yang menjadi hak Robinson, kemudian juga mengkredit debt investment sebesar 96.193 untuk menghapus nilai buku obligasinya, dan kredit gain on sale of investment sebesar 3.557 sebagai laba penjualan obligasi. Dengan jual tersebut, transaksi penjualan obligasi dan pengakuan laba direkam secara lengkap sesuai metode amortisasi biaya. Kemudian untuk materi selanjutnya
yaitu Hartford Collection and Selling. Di sini juga ada contoh kasus yang dimana perusahaan Graf PLC itu akan membeli obligasi dengan nilai nominal 100.000, bunganya 10% dengan jangka waktu 5 tahun, dan bunga dibayar setiap 1 Juli serta 1 Januari. Obligasi ini dibeli dengan harga 108.111 sehingga terjadi premi sebesar 8.111 dengan tingkat bunga efektif 8%. Pada saat pembelian 1 Januari 2022, maka akan dicatat jurnal debt investment pada cash sebesar 108.111. Kemudian bunga yang diterima setiap periode tetap itu sebesar 5.000. Namun untuk pendapatan bunga diakui menggunakan metode bunga efektif yaitu 8%. Dikali nilai tercatat obligasi pada awal periode dikali 6/12. Kemudian pada 1 Juli 2022 bunga tunai yang diterima adalah 5.000, tetapi pendapatan bunga efektif yang diakui hanya 4.324 sehingga selisihnya sebesar 676 yang merupakan amortisasi premi yang mengurangi nilai tercatat obligasi dari 108.111 menjadi 107.435 sehingga untuk jurnalnya yaitu dengan mendebit cash sebesar 5.000, mengkredit interest revenue sebesar 4.324 dan mengkredit debt investment sebesar 676. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2022 pendapatan bunga efektif diakui kembali sebesar 4.297 dengan amortisasi premi sebesar 703 sehingga jurnalnya yaitu dengan mendebit interest receivable sebesar 5.000, mengkredit interest revenue sebesar 4.297 dan akan mengkredit debt investment sebesar 703. Dengan cara ini, setiap periode Graf akan mencatat pendapatan bunga sesuai tingkat efektif dan nilai tercatat obligasi secara bertahap berkurang hingga mencapai nilai nominal sebesar 100.000 pada saat jatuh tempo. Pada akhir tahun, Graf juga membandingkan nilai wajar obligasi dengan nilai tercatatnya, di mana jika nilai wajar per 31 Desember 2022 adalah 105.000 sementara nilai tercatatnya sebesar 106.732, maka diakui kerugian belum terrealisasi sebesar 1.732. Maka untuk jurnalnya yaitu mendebit unrealized holding gain or loss equity sebesar 1.732 dan akan mengkredit fair value adjustment 1.732. Dan begitu laporan keuangan mencerminkan amortisasi premi obligasi secara sistematis dan penyesuaian nilai wajar sesuai prinsip fair value. Baik, selanjutnya ada contoh portofolio sekuritas. Contohnya tuh seperti ini, di mana perusahaan memiliki obligasi Weston sebesar 8%, yang mana biaya amortisasinya yaitu 93.537 dan nilai wajarnya adalah 103.600. Nah, kemudian karena ini nilainya lebih besar nilai wajar, maka perusahaan mendapatkan keuntungan yang mana belum direalisasi sebesar 10.063. Nah, selanjutnya perusahaan juga memiliki obligasi Anacom Group dengan besar 10%. Biaya amortisasinya adalah 200.000 dan nilai wajarnya adalah 180.400, yang mana lebih tinggi biaya amortisasi sehingga perusahaan mengalami kerugian yang belum diamortisasi senilai 19.600. Nah, total portofolionya dari nilai wajarnya adalah senilai 284.000. Dari sini kita tahu bahwa perusahaan mengalami keuntungan bersih sebesar 10.063 dan juga kerugian sebesar 19.600 sehingga selisihnya yaitu 9.537. Ini adalah kerugian bersih perusahaan yang belum terrealisasi. Artinya nilai ini lebih rendah daripada biaya amortisasi sehingga penjurnalannya yaitu keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi yaitu ekuitas berada di sebelah debit, kemudian pada penyesuaian nilai wajar yang berada di posisi kredit senilai 9.537. Nah, nominal ini
akan dimasukkan ke akumulasi pendapatan komprehensif lainnya, yaitu jurnalnya adalah akumulasi pendapatan komprehensif lainnya berada di sebelah debit, dan juga pada keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi yaitu ekuitas senilai 9.537. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, sebelum saya mulai memasuki materi, izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Salwa Fipianti Anggita dengan NPM akhir 316. Dan di sini saya akan menjelaskan contoh dari penjualan sekuritas HFCS. Nah, contoh soalnya yaitu yang pertama, dengan asumsikan Web AG itu menjual obligasi Watson pada tanggal 1 Juli 2023 seharga 90.000 euro dengan biaya perolehan di amortisasi sebesar 94.214 euro. Nah, untuk itu adanya perhitungan kerugian yang direalisasi, yaitu adanya biaya diamortisasi atau obligasi Watson bernilai 94.214 euro. Itu akan dikurangi dengan harga jual obligasi senilai 90.000, sehingga kerugian atas penjualan obligasi yang didapat senilai 4.214 euro. Selain itu, Web juga mencatat penjualan obligasi Watson seperti pada tanggal 1 Juli 2023 adanya uang tunai senilai 90.000 dan juga kerugian atas penjualan investasi senilai 4.214 dan adanya investasi utang yang tertotal senilai 94.214. Selanjutnya, Web juga melaporkan kerugian yang direalisasi dalam pendapatan dan beban-beban lain. Dari laporan laba rugi penjualan obligasi pada asumsi tidak ada pembelian lain dan tahun 2023. Web pada tanggal 31 Desember 2023. Nah, adanya portofolio sekuritas utang HFCS. Setelah adanya portofolio itu, Web juga memiliki kerugian kepemilikan yang belum terrealisasi sebesar 5.000 euro. Namun, akun penyesuaian nilai wajar itu sudah memiliki saldo kredit sebesar 9.537 euro. Dan untuk mengurangi saldo, akun penyesuaian itu menjadi 5.000 euro. Dan Web mendebitnya itu hingga totalnya menjadi 4.537 euro. Di slide yang kedua ini ada penyajian laporan keuangan. Nah, laporan posisi keuangan Web per 31 Desember 2023 dan laporan laba rugi tahun 2023 itu mencakup item dan jumlah yang ditunjukkan dalam Anakom itu merupakan investasi jangka panjang tetapi tidak dimaksudkan untuk dimiliki hingga jatuh tempo. Nah, untuk laporan posisi keuangannya itu ada pada gambar di samping, yaitu adanya investasi utang, aset lancar, ekuitas. Dan untuk laporan laba ruginya itu ada pendapatan dan beban lainnya. Di adanya pendapatan bunga dan juga kerugian atas penjualan investasi. Nah, beberapa pihak itu justru lebih suka memasukkan keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi dalam laba bersih daripada melaporkannya sebagai pendapatan komprehensif lain. Namun, beberapa perusahaan itu, terutama lembaga keuangan, mencatat bahwa mengakui keuntungan dan kerugian pada aset, tetapi itu bukan termasuk liabilitas dan menimbulkan volatilitas substansial dalam laba bersih. Nah, kebanyakan dari mereka itu berpendapat bahwa lindung nilai seringkali terdapat antara aset dan liabilitas, sehingga keuntungan aset diimbangi oleh kerugian liabilitas dan sebaliknya. Nah, selanjutnya ini ada investasi utang perdagangan. Nah, jadi biasanya perusahaan itu mengelola dan mengevaluasi kinerja investasi berdasarkan nilai wajarnya. Nah,
Dalam situasi seperti ini, itu biasanya investasi tersebut dikelola dan dievaluasi berdasarkan manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi berdasarkan informasi nilai wajar. Nah, selain itu, beberapa perusahaan itu juga sering sekali memegang investasi utang dengan tujuan menjualnya dalam waktu yang singkat. Nah, investasi utang itu sering disebut sebagai investasi perdagangan karena perusahaan sering membeli dan menjual investasi untuk menghasilkan keuntungan dari selisih harga jangka pendek. Selain itu, perusahaan itu juga melaporkan sekuritas yang diperdagangkan pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi. Selanjutnya ini ada opsi nilai wajar. Nah, opsi nilai wajar itu digunakan untuk melaporkan sebagian besar aset keuangan pada nilai wajar. Nah, opsi itu diterapkan berdasarkan instrumen per instrumen dan umumnya hanya tersedia pada saat perusahaan pertama kali itu membeli aset keuangan itu. Nah, jika perusahaan memilih untuk menggunakan opsi nilai wajar, maka perusahaan itu akan mengukur instrumen tersebut pada nilai wajar sampai dengan perusahaan tersebut tidak lagi memiliki kepemilikan. Nah, sebagai contoh, Hardy itu membeli obligasi yang diterbitkan oleh Bank Sentral Jerman. Hardy itu berencana untuk menahan investasi utang hingga jatuh tempo dalam 5 tahun. Nah, pada tanggal 31 Desember 2022, biaya amortisasi investasi ini adalah 100.000 euro. Dan nilai wajarnya pada tanggal 31 Desember 2022 adalah 113.000 euro. Nah, jika Hardy memilih opsi nilai wajar untuk mencatat investasi ini, maka ia akan membuat entry pada tanggal 31 Desember 2022 seperti yang ada pada gambar di samping. Jadi, investasi utang atau obligasi Jerman itu 13.000 ada pada di debit dan juga keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi sampai dengan pendapatan 13.000 juga, dan itu letaknya ada di kredit. Baik, selanjutnya adalah investasi ekuitas. Investasi ekuitas merupakan kepemilikan saham seperti saham biasa, saham preferen, atau saham modal lainnya. Investasi ini juga mencakup hak untuk memperoleh atau melepaskan kepemilikan saham dengan harga yang disepakati atau yang dapat ditentukan, seperti dalam waran dan juga hak. Biaya investasi ekuitas diukur berdasarkan harga beli sekuritas, komisi broker, dan biaya lainnya yang terkait dengan pembelian dicatat sebagai biaya. Tingkat perolehan kepentingan suatu perusahaan atau investor atau saham perusahaan lain secara umum menentukan perlakuan akuntansi atas investasi setelah akuisisinya. Nah, klasifikasi investasi semacam itu bergantung pada persentase saham suara investi yang dimiliki oleh investor. Klasifikasi yang pertama ada kepemilikan kurang dari 20% atau nilainya wajar. Investor memiliki kepentingan yang pasif. Yang kedua, kepemilikan antara 20% dan 50%. Metode ekuitas, investor memiliki pengaruh yang signifikan. Yang ketiga, kepemilikan lebih dari 50% atau laporan konsolidasi. Jadi di sini investor memiliki kepentingan pengendalian. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai kepemilikan kurang dari 20%. Jika sebuah perusahaan memiliki saham kurang dari 20% pada perusahaan lain, maka diasumsikan perusahaan tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen atau keputusan bisnis investinya. Artinya, laba bersih yang diperoleh investi tidak boleh diakui sebagai pendapatan investor. Investor hanya bisa mengakui pendapatan ketika menerima dividen tunai atau ketika ada perubahan nilai wajar saham di pasar. Karena itu, metode yang digunakan adalah metode nilai wajar, di mana investasi dicatat sebesar biaya perolehan awal, lalu setiap perubahan harga pasar diakui sebagai keuntungan atau kerugian belum direalisasi. Dan jika saham dijual, maka baru diakui sebagai laba atau rugi yang direalisasi. Selanjutnya, kita masuk ke investasi ekuitas untuk tujuan perdagangan. Investasi ini umumnya dimaksudkan untuk dijual kembali dalam jangka pendek agar mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga pasar. Tujuannya bukan untuk mengendalikan perusahaan lain, tetapi lebih kepada mencari keuntungan
yang cepat atau spekulasi. Dalam laporan keuangan, setiap dividen yang diterima akan diakui sebagai pendapatan dividen, sementara perubahan nilai wajar saham langsung dicatat di laporan laba rugi. Apabila sahamnya dijual, maka keuntungan atau kerugian dari penjualan tersebut juga diakui secara realisasi. Nah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai investasi ekuitas non-perdagangan atau OCI. Jadi, investasi ekuitas non-perdagangan ini pada dasarnya akan dicatat sama seperti investasi ekuitas perdagangan. Tetapi perbedaan utamanya ini terletak pada pencatatan keuntungan ataupun kerugian kepemilikan yang belum direalisasi. Nah, untuk investasi non-perdagangan ini, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi ini tidak akan masuk langsung ke laba rugi, melainkan akan dilaporkan sebagai pendapatan komprehensif lain atau OCI melalui akun keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi. Nah, apa sih OCI itu? Jadi OCI ini adalah Other Comprehensive Income atau yang biasa disebut sebagai pendapatan komprehensif lain. Nah, bayangkan perusahaan kita ini membeli saham perusahaan lain sebagai investasi ekuitas non-perdagangan. Kita membelinya seharga 100 juta. Nah, beberapa bulan kemudian harga saham pun naik dan nilai pasar investasinya menjadi 120 juta. Artinya kita punya keuntungan sebesar 20 juta, tetapi sahamnya ini belum dijual. Maka keuntungan ini disebut belum direalisasi. Nah, kalau begitu apakah 20 juta ini langsung kita laporkan ke laba rugi? Tentu jawabannya tidak, karena laba rugi ini hanya mencatat hal-hal yang sudah benar-benar terjadi. Nah, maka keuntungan 20 juta ini akan kita catat di OCI itu tadi. Nah, OCI inilah ruang khusus untuk menyimpan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Nah, selain itu, OCI juga bisa berisi selisih kurs penjabaran laporan keuangan luar negeri atau perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai. Nah, jadi singkatnya, laba rugi ini adalah hasil nyata yang sudah terjadi, sedangkan OCI adalah catatan sementara untuk hal-hal yang belum direalisasi. Nah, dengan begitu laporan keuangan ini bisa lebih jujur dalam menggambarkan posisi perusahaan. Perkenalkan, nama saya Gracia Clara Venica Putri dengan NPM akhir 325. Di sini saya akan menjelaskan kepemilikan antara 20% sampai 50%. Nah, kepemilikan antara 20% sampai 50% saham suatu perusahaan, maka secara akuntansi itu bisa dianggap bahwa investor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan yang diinvestasikan. Nah, pengaruh yang signifikan ini itu perusahaan investor itu bisa ikut campur dalam keputusan penting perusahaan yang diinvestasikan, tapi tidak sepenuhnya dapat menguasai. Investor bisa ikut mempengaruhi kebijakan perusahaan seperti lewat hak suara dalam rapat pemegang saham, tapi tidak sampai mengendalikan penuh hak suara tersebut, karena kendali penuh ini itu bisa dimiliki jika kepemilikan sahamnya itu lebih dari 50%. Nah, dalam kasus pengaruh signifikan ini, itu biasanya perusahaan investor itu harus mencatat investasi mereka menggunakan metode ekuitas, yang mana perusahaan investasi awalnya dicatat sebesar biaya saham yang diperoleh, tetapi kemudian disesuaikan setiap periodenya untuk perubahan aset bersih invest. Artinya, bagian proporsional investor atas laba ataupun rugi invest secara berkala itu meningkat atau bisa menurun nilainya tercatat investasi. Nah, semua dividen yang diterima investor dari invest ini juga dapat mengurangi nilai tercatat investasi. Metode ekuitas ini mengakui bahwa laba invest meningkatkan aset bersih invest, dan kerugian serta dividen invest mengurangi aset bersih tersebut. Contohnya saja, perusahaan A itu melaporkan bagiannya dari laba bersih yang dilaporkan oleh perusahaan B sebagai pendapatan. Nah, perusahaan A ini mencatat dividen tunai yang diterima oleh perusahaan B sebagai penurunan nilai tercatat investasi. Akibatnya perusahaan A ini mencatat bagiannya dari laba bersih perusahaan B pada tahun pengakuannya. Nah, dengan pengaruh yang signifikan ini, itu perusahaan A dapat memastikan bahwa perusahaan B ini akan membayar dividen jika diinginkan atas setiap peningkatan aset bersih yang dihasilkan dari laba bersih. Nah, sambil menunggu hingga menerima dividen dan mengabaikan fakta bahwa perusahaan A ini lebih baik jika investnya itu telah memperoleh pendapatan.
Namun, penggunaan dividen sebagai dasar pengakuan pendapatan ini dapat menimbulkan masalah tambahan. Nah, tetapi bagi beberapa perusahaan, penggunaan metode ekuitas ini bisa sangat membebani laba bersih. Contohnya saja Amazon.com. Pelopor retail internet pernah mengalami kesulitan meraih keuntungan karena beberapa investasi ekuitas Amazon ini mengakibatkan kinerja pendapatan Amazon memburuk. Nah, Amazon pernah mengungkapkan kepemilikan saham di perusahaan-perusahaan seperti di Altera International, terus Basis Teknologi, terus Drugstore.com, dan Exhibit.com. Perusahaan-perusahaan investasi ekuitas ini melaporkan kerugian yang memperburuk laba bersih Amazon yang sudah buruk, yang mencapai 22% dari total kerugian yang dilaporkan hanya dalam waktu 1 tahun saja. Nah, yang selanjutnya mengenai kerugian investi melebihi nilai yang tercatat. Nah, investi ini adalah penerima investasi. Misalnya nih, kita berinvestasi di suatu perusahaan. Maka selama perusahaan itu untung, kita pun ikut mencatat laba sesuai porsi kita. Tapi bagaimana kalau perusahaan itu rugi? Maka kita akan tetap mencatat sampai nilai investasi kita di laporan keuangan itu habis menjadi nol. Nah, kalau kerugian investi ini terus berlanjut, apakah kita masih harus mencatat kerugian tambahan? Jawabannya ini biasanya tidak. Kita akan berhenti di situ. Nah, namun ada dua kondisi khusus di mana kerugian tambahan ini tetap diakui. Yang pertama yaitu kalau kita punya kewajiban atau komitmen untuk menanggung kerugian. Misalnya nih, menjamin utang atau janji memberi dana tambahan. Kemudian yang kedua, kalau kita yakin investi ini akan segera kembali untung, misalnya ada kontrak besar yang sudah pasti jalan. Nah, jadi singkatnya kerugian ini hanya sebatas investasi, kecuali kalau ada kewajiban tambahan atau prospek pemulihan yang lebih jelas. Nah, materi yang selanjutnya yaitu kepemilikan lebih dari 50%. Nah, jadi bayangkan ada sebuah perusahaan yang membeli lebih dari 50% saham di perusahaan lain. Nah, karena punya suara mayoritas, maka otomatis dia bisa mengendalikan perusahaan tersebut. Nah, dari sinilah muncul istilah induk perusahaan dan juga anak perusahaan. Induk perusahaan ini menaruh investasinya di anak perusahaan, dan di laporan keuangan induk perusahaan ini investasi itu akan dicatat sebagai investasi jangka panjang. Tetapi tidak berhenti sampai di situ karena induk ini sudah mengendalikan anak perusahaan, maka biasanya dibuat laporan keuangan konsolidasi. Nah, di laporan konsolidasi ini, induk perusahaan dan juga anak perusahaan dipandang sebagai satu kesatuan ekonomi, seolah-olah mereka adalah satu perusahaan yang besar. Nah, selanjutnya itu masalah pelaporan lainnya. Masalah pelaporan lainnya itu ada 3, penurunan nilai, yang kedua itu penyesuaian daur ulang, dan yang ketiga itu reklasifikasi antar kategori. Yang pertama itu penurunan nilai. Sebuah perusahaan harus mengevaluasi setiap investasi hutang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi, sebesar setiap pelaporan tanggal. Untuk menentukan apakah sudah menderita penurunan nilai, kerugian nilai sehingga nilai wajar investasi di bawah tercatat nilai. Jika perusahaan menentukan bahwa investasi mengalami penurunan nilai, ia mencatatkan amortisasi dasar biaya dari keamanan individu untuk mencerminkan kehilangan nilai ini. Itu akun perusahaan untuk penulisannya sebagai kerugian yang terrealisasi, dan itu termasuk jumlah dalam laba bersih. Selanjutnya itu penurunan nilai untuk investasi utang yang diukur dengan biaya diamortisasi. Diilustrasikan di 31 Desember 2018, Mayhew memiliki investasi hutang di Bao Group dibeli dengan harga 200.000 yen. Investasi memiliki istilah dari 4 tahun dengan pembayaran bunga tahunan sebesar 10%. Dibayarkan setiap akhir tahun secara suku bunga efektif itu sebesar 10%. Investasi hutang ini diklasifikasikan sebagai utang yang disimpan untuk ditagih. Menggunakan informasi berikut untuk mencatat kerugian penurunan nilai. Seperti yang ditunjukkan di atas ini, arus kas yang diharapkan sebesar 264.000 yen
lebih kecil dari arus kas kontraktual sebesar 280.000 yen. Jumlah penurunan nilai yang dicatat sama dengan selisih antara investasi yang dicatat sebesar 200.000 yen dan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan. Kerugian akibat penurunan nilai itu sebesar 12.680 yen dari 280.000 dikurangkan dengan 264.000. Nah, kenapa bukan 16.000 yen? Karena Mayhew harus mengukur kerugian tersebut pada nilai sekarang, bukan pada nilai yang tidak didiskontokan. Mayhew mengakui kerugian penurunan nilai sebesar 12.680 yen dengan mendebitkan akun kerugian atas penurunan nilai untuk kerugian yang diperkirakan. Pada saat yang sama, hal ini mengurangi nilai investasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, jurnal untuk mencatat kerugian tersebut itu sebagai yang didebitkan itu kerugian atas penurunan nilai pada penyisihan untuk investasi utang yang terganggu sebesar 12.680 yen. Selanjutnya pemulihan kerugian penurunan nilai. Jika selanjutnya kerugian penurunan nilai berkurang, beberapa atau semua yang sebelumnya diakui kerugian penurunan nilai harus dibalik dengan mendebitkan ke penyisihan untuk hutang yang terganggu akun investasi dan mengkreditkan pemulihan penurunan kerugian. Misalnya asumsi bahwa pada 31 Maret 2020 Mayhew menentukan kredit bahwa resiko telah menurun secara signifikan. Oleh karena itu, Mayhew memutuskan untuk membalikan kerusakan tersebut dengan membuat jurnal seperti di bagian debit itu penyisihan investasi utang yang mengalami penurunan nilai pada pemulihan kerugian penurunan nilai sebesar 12.680. Selanjutnya penurunan nilai untuk investasi utang yang diukur pada nilai wajar atau HFCS. Perusahaan yang memiliki investasi hutang diadakan untuk dikumpulkan dan penjualan atau HFCS. Laporan investasi pada nilai wajar dan setiap perubahan nilai wajar dilaporkan dalam pendapatan komprehensif lain. Diilustrasikan sebagai Alexander AG membeli investasi hutang HFCS pada bulan Juli tanggal 1 2019 untuk 1 juta euro. Investasi hutang memiliki tingkat bunga 7% dan akan jatuh tempo pada 1 Juli 2024. Pada 31 Desember 2019, nilai wajar penyertaan telah menurun menjadi 960.000 euro karena kenaikan suku bunga pasar. Entri yang akan direkam itu di slide selanjutnya. Berikut merupakan entry untuk mencatat investasi utang di tahun 2019. Pada Juli tanggal 1 itu debt investment sebesar 1 juta, pada kas sebesar 1 juta. Pada tanggal 31 Desember itu cash sebesar 35.000, pada interest revenue sebesar 35.000. Kemudian di tanggal yang sama juga 31 Desember unrealized holding gain or loss equity sebesar 40.000, pada fair value adjustment sebesar 40.000. Dan ada accumulated other comprehensive income sebesar 40.000 pada unrealized holding gain or loss equity sebesar 40.000. Nah, pada tanggal 31 Desember 2019, laporan keuangan Alexander AG itu seperti yang ditunjukkan pada di samping. Di laporan posisi keuangan ada aktiva itu investment sebesar 960.000 dan di ekuitasnya itu ada accumulated other comprehensive income sebesar 40.000 rugi 40.000. Kemudian di laporan laba ruginya atau income statementnya itu ada pendapatan bunga atau interest revenue sebesar 35.000. Penurunan nilai wajar sebesar 40.000 itu disebabkan oleh kenaikan suku bunga pasar. Nah, apa yang terjadi jika penurunan sebesar 40.000?
disebabkan oleh yang pertama itu ada sebuah perubahan 10.000 karena minat pasar tingkat perubahan, dan yang kedua itu ada sebuah penurunan nilai sebesar 30.000 karena resiko kredit. Dalam kasus ini, entry ketiga pada slide sebelumnya itu berubah karena kerugian penurunan nilai sebesar 30.000. Dilaporkan dalam laporan laba rugi, bukan dalam pendapatan komprehensif lain. Nah, entry untuk mencatat penurunan nilai dan perubahan nilai wajar, dan entry penutupan terkait untuk keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasikan itu seperti di bawah ini. Loss on impairment sebesar 30.000, unrealized holding gain or loss equity sebesar 10.000 pada allowance for impaired debt investment sebesar 30.000 dan fair value adjustment sebesar 10.000. Nah, dan akumulat untuk close the unrealized gain or loss equity itu accumulated other comprehensive income sebesar 10.000 pada unrealized gain or loss equity sebesar 10.000. Sebagaimana ditunjukkan di slide sebelumnya, Alexander menggunakan akun penyisihan terpisah untuk penurunan nilai dengan beban yang sesuai pada laba bersih. Pada tanggal 31 Desember 2019, Alexander laporan keuangannya itu seperti yang ditunjukkan di samping. Aset itu debt investment sebesar 960.000, equity-nya accumulated other comprehensive sebesar dikurangkan sebesar 10.000. Untuk income statement atau laporan laba ruginya, pendapatan bunga atau interest revenue sebesar 35.000 dan kerugian atas penurunan nilai atau loss on impairment sebesar 30.000. Jika kita berasumsi bahwa Alexander menjualkan investasi utangnya pada 1 Januari 2010 dengan seharga 960.000 euro, itu merupakan nilai wajar pada saat itu. Nah, entry-nya itu sebagai berikut ini. Uang tunai atau cash sebesar 960.000, kerugian tentang penjualan investasi utang sebesar 10.000, dan tunjangan untuk investasi hutang yang terganggu sebesar 30.000 pada hutang investasi 1 juta, dan penyesuaian nilai wajar sebesar 10.000 pada akumulasi pendapatan komprehensif sebesar 10.000. Nah, apa yang terjadi jika Alexander memutuskan untuk mempertahankan investasi utangnya dan nanti menentukan bahwa resiko kreditnya atas investasi ini menurun sebesar 15.000? Nah, pada kasus ini untuk membuat jurnal sebagai berikut. Penyisihan untuk investasi hutang yang terganggu sebesar 15.000 pada pemulihan kerugian penurunan nilai sebesar 15.000. Nah, selanjutnya yaitu mengenai konsep melaporkan masalah, khususnya yaitu untuk periode tunggal dan juga investasi. Nah, di sini dijelaskan bagaimana sebuah perusahaan itu mencatat investasi yang dimilikinya dan melaporkan keuntungan atau kerugian dari investasi tersebut. Nah, perusahaan itu menggunakan metode akuntansi yang disebut Held for Collection and Sale atau HFCS, yang berarti aset tersebut disimpan untuk dikumpulkan dan dijual. Jadi di sini ada contoh kasus, yaitu sebuah perusahaan yang bernama Hinge PLC yang memiliki investasi. Nah, salah satu investasinya adalah obligasi utang dari perusahaan bernama Angel. Nah, pada awal tahun, yaitu pada tanggal 1 Januari 2019, Hinge PLC ini membeli obligasi Angel seharga 50.000. Nah, pada saat itu, Hinge PLC itu mengklasifikasikan investasi ini sebagai HFCS karena rencananya obligasi ini akan dijual. Kemudian pada pertengahan tahun, yaitu 30 Juni 2019, Hinge PLC menjual obligasi Angel dari portofolio HFCS-nya. Sehingga nilai jual atau fair value of security sold atau obligasi tersebut laku dijual seharga 22.000.
Kemudian nilai buku, nah jadi nilai yang tercatat di pembukuan hingga PLC itu sebesar 20.000. Nah, berarti di sini kan ada keuntungan atau realized gain. Di perusahaan tersebut mencatat keuangannya yaitu sebesar 2.000 karena mereka menjual obligasi dengan harga yang lebih tinggi yaitu 22.000 dibandingkan dari nilai mereka membelinya yaitu dengan harga 20.000. Kemudian pada akhir tahun di periode yang sama, Hinge PLC ini juga memiliki investasi lain dalam portofolio HFCS yang belum dijual. Yaitu nilai fair value-nya, nilai pasar dari sisa investasi yang belum dijual itu sebesar 34.000 dan juga carrying amount of portfolio atau nilai bukunya tercatat dari sisa investasi itu sebesar 30.000. Nah, keuntungan yang belum terrealisasi atau unrealized gain, meskipun di situ investasinya ini belum dijual, Hinge PLC ini mencatat keuntungan sebesar 4.000. Nah, keuntungan ini disebut unrealized atau belum terrealisasi karena uangnya belum benar-benar diterima, tetapi nilainya sudah naik di atas nilai buku. Jadi secara sederhana gambar ini menunjukkan dua jenis keuntungan. Yang pertama yaitu keuntungan yang telah terrealisasi, keuntungan dari aset yang sudah dijual dan itu pastinya sudah masuk ke kas perusahaan. Dan yang kedua ada keuntungan yang belum terrealisasi. Jadi keuntungan ini dari aset yang belum terjual. Ini adalah keuntungan di atas kertas karena nilai pasarnya sudah naik tetapi uangnya belum diterima. Jadi masalah yang dilaporkan di sini adalah cara perusahaan melaporkan dan memisahkan dua jenis keuntungan dalam laporan keuangannya. Nah, selanjutnya di sini ada laporan laba rugi perusahaan Ingal PLC, yang mana di sini tertulis pendapatan bunganya itu sebesar 3.000, kemudian ada keuntungan yang direalisasi atas investasi pada sekuritas itu sebesar 2.000, kemudian pendapatan bersihnya sebesar 5.000. Dan juga di sini ada laporan laba rugi perusahaan tersebut. Jadi perusahaan melaporkan perubahan dalam laba kepemilikan yang belum direalisasi dalam laporan laba rugi komprehensif. Jadi di sini dituliskan bahwa laba bersihnya itu sebesar 5.000. Kemudian untuk pendapatan komprehensif lain yaitu keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi sebesar 4.000 dan pendapatan komprehensifnya totalnya adalah 9.000. Dan juga ada laporan perubahan ekuitasnya. Nah, di sini ada saldo awal yang awalnya 50.000, kemudian ada tambahan laba bersih yang tadi di pendapatan laporan laba rugi sebesar 5.000. Kemudian ditotalkan sebesar 50.000 ditambah 5.000 dan juga ada tambahan 4.000 dari lain-lainnya luas penghasilan atau other comprehensive income yang tadi sebesar 4.000. Jadi di total semuanya 59.000. Setelah itu di sini juga ada laporan posisi keuangan komparatif. Jadi semuanya dituliskan di sini mengenai aktiva dan juga investasi utangnya sebesar 34.000, kemudian ada uang tunai juga. Kemudian di total aset seluruhnya itu sebesar di awal tahun tadi kan sebesar 50.000, kemudian di akhir tahun itu sebesar 59.000. Nah, kemudian menghitung nilai ekuitasnya yaitu modal saham biasa sebesar 50.000 dan juga ada laba ditahan itu sebesar 5.000 yaitu yang tadi didapat dari income statement, dan juga ada akumulasi pendapatan komprehensif lainnya yaitu sebesar 4.000, sehingga semuanya di total menjadi 59.000 di akhir tahun. Jadi ada peningkatan 9.000. Nah, selanjutnya yaitu ada konsep multi periode. Yang tadi kan adalah periode tunggal, sekarang adalah multi periode dalam konteks penjualan sekuritas dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Nah,
apa sih itu penjualan sekuritas multiperiode. Jadi secara sederhana multiperiode di sini yaitu merujuk pada situasi ketika sebuah perusahaan itu menjual sekuritas seperti saham ataupun obligasi yang dibeli di masa lalu dan penjualannya dilakukan dalam periode waktu yang berbeda. Masalah utamanya adalah bagaimana cara menghitung keuntungan atau kerugian dari penjualan tersebut. Nah, karena nilai sekuritas itu bisa berubah dengan seiring waktu. Keuntungan atau kerugian ini sering disebut sebagai penghitungan ganda karena nilai sekuritas sudah pernah dicatat sebelumnya sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan. Kemudian gimana sih cara kita untuk memperbaiki masalah dari penghitungan ganda tersebut? Jadi untuk menghindari kesalahan ini, seorang akuntan itu perlu melakukan penyesuaian reklasifikasi. Jadi ini adalah proses di mana keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi di masa lalu itu dibalik atau dihilangkan dari catatan, sehingga hanya keuntungan atau kerugian yang benar-benar terjadi saat penjualan ketika sudah direalisasi itu yang tercatat di dalam laporan laba rugi. Nah, jadi di sini ada contoh kasus sederhana di mana perusahaan ini memiliki portofolio investasi dengan total nilai sebesar 240.000. Nah, di dalamnya ini ada obligasi Lebanon senilai 100.000 dan juga obligasi perusahaan Jordan senilai 140.000. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini tertulis penyesuaian nilai wajar 40.000. Nah, ini artinya adalah nilai investasi tersebut sudah naik sebesar 40.000 yang tercatat sebagai keuntungan atau yang belum direalisasikan. Nah, pada saat perusahaan ini menjual salah satu investasinya, misalkan di situ perusahaan menjual obligasi Lebanon, mereka harus memastikan bahwa keuntungan sebesar 40.000 yang sudah dicatat sebelumnya itu tidak dihitung lagi sebagai bagian dari keuntungan penjualan saat ini. Dengan kata lain, mereka harus melakukan reklasifikasi untuk menyesuaikan laporan keuangannya. Nah, penyesuaian reklasifikasi ini penting agar laporan keuangan itu mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan tidak ada keuntungan yang dicatat dua kali. Nah, selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang menyebabkan adanya kontroversi nilai wajar. Nah, yang pertama yaitu ada pengukuran berdasarkan model bisnis. Jadi ini terjadi ketika sebuah perusahaan itu menentukan nilai asetnya bukan berdasarkan harga pasar yang sebenarnya, melainkan berdasarkan adanya model bisnis atau tujuan kepemilikannya. Misalnya, jika di situ suatu perusahaan membeli sekuritas dengan niat untuk menyimpannya sampai jatuh tempo. Nah, mereka mungkin akan mencatatnya dengan biaya perolehan yaitu harga beli dan bukan dengan menggunakan nilai wajar saat ini. Nah, kontroversi ini muncul karena nilai wajar atau harga pasar itu bisa sangat berbeda dari harga beli. Jadi, jika harga pasar naik, perusahaan yang mencatatnya berdasarkan harga beli akan kehilangan kesempatan untuk menunjukkan nilai asetnya yang sebenarnya. Nah, sebaliknya jika harga pasar turun, laporan keuangan mereka bisa terlihat lebih baik dari kenyataannya. Kemudian yang kedua, karena perdagangan keuntungan ini merujuk pada praktik di mana sebuah perusahaan itu menjual aset atau sekuritas yang nilai wajarnya itu telah meningkat atau keuntungan untuk meningkatkan laba yang dilaporkan pada laporan laba rugi. Nah, perusahaan itu cenderung tidak menjual aset yang nilainya turun yaitu kerugian sehingga laporan keuangan mereka terlihat lebih baik dari yang seharusnya. Nah, jadi praktik ini bisa menimbulkan adanya kontroversi karena tidak mencerminkan nilai sebenarnya dari seluruh portofolio investasi perusahaan. Laba yang dilaporkan menjadi tidak stabil dan juga tidak dapat diandalkan karena hanya mencerminkan penjualan aset yang menguntungkan saja. Kemudian yang ketiga, kewajiban tidak dinilai secara wajar. Nah, ini adalah masalah yang sering terjadi pada kewajiban keuangan seperti utang. Ketika suku bunga itu naik, nilai wajar dari kewajiban atau utang dengan bunga tetap akan turun. Namun, banyak perusahaan itu tidak menyesuaikan nilai kewajiban ini di laporan keuangannya. Nah, kontroversi muncul karena perusahaan itu bisa melaporkan keuntungan yang semu jika mereka menyesuaikan nilai kewajiban, padahal keuntungan tersebut tidak benar-benar ada. Nah, ini juga bisa membuat neraca perusahaan terlihat lebih kuat dari yang seharusnya karena nilai utang yang dicatat itu lebih tinggi dari nilai pasarnya. Jadi secara keseluruhan kontroversi nilai wajar terjadi karena
nilai yang dilaporkan di laporan keuangan tidak selalu mencerminkan nilai ekonomi yang sesungguhnya. Nah, ini bisa disebabkan oleh perbedaan antara harga beli dan juga harga pasar. Praktik perdagangan yang selektif ataupun cara penilaian kewajiban yang tidak wajar.